Assalamualaikum Mbak Elo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Danang. Halo, lagi di mana ini? Lagi di Kudus aja di rumah. Oh, asli Kudus ya? Iya, asli Kudus. Gimana kondisi di sana COVID Corona? Kalau saat ini sih memang masih dalam zona merah. Jadi Oh, sudah banyak yang Kudus zona merah juga? yes, iya sudah banyak yang terkena. Soalnya kan kebanyakan dari Kudus itu pabrik ya, Pak ya. Jadinya memang sering mengirim barang ke Jakarta, ke Kalimantan. Oh, ya. Oke, oke. Tapi apa sih ya? PSBB Jateng belum sih kayaknya. Tapi di sana masih ramai berarti. Masih. Kemarin sempat ada pertandingan sepak bola tapi dihentikan sama polisi. Lah kok nekat? Iya, karena memang kan awalnya terjadwal, kan kemungkinan dari Kudus itu belum termasuk zona merah. Dan ternyata pas hari itu juga dinyatakan zona merah dan polisinya lagi keliling, jadinya langsung dihentikan. Itu memang pertandingan, maksudnya turnamen atau cuman persahabatan aja orang main bola? Kurang paham sih kalau dari sini sih cuman kedengeran suara kayak supporter kayak gitu, Pak. Kan memang mengumpulkan banyak massa, jadinya memang harus dihentikan. Oh iyalah, ya pastilah, pasti. Saya kira cuman punya saya aja yang dibubarin, karena kemarin saya main bola juga dibubarin sama polisi. Oke, buat teman-teman pendengar dan penonton, Mbak Elok ini adalah mahasiswa aktif dari PJKR Unkris dan sekarang semester 8 ya, Mbak? Iya, semester 8. Kamu 8 apa ya? Saya lupa. 8D. Dosen wali siapa? Pak Tubagus. Oh, dosen wali Pak Bagus. Pak Bagus, mohon izin kalau Pak Bagus lihat nih mahasiswinya saya suruh sebentar saya wawancara. Saya selalu menarik untuk mengangkat mahasiswa cewek yang tertarik di dunia olahraga. Boleh ceritain nggak secara singkat? Mungkin dari sekolahnya sehingga pada akhirnya Mbak Elok ambil olahraga nih. Kalau secara singkatnya itu waktu SMA. Jadi waktu SMA itu memang yang namanya Elok itu terkenal sebagai siswa paling aktif, Pak. Jadi dulu tuh sering jadi kayak ketua PMR, kemudian ikut ekstra basket, ekstra futsal, kemudian pernah ikut panahan juga sama pramuka kayak gitu kan. Nah, pas itu saya terpilih jadi peserta lomba basket itu 2 di SBC sama Semasa Cup. Itu alhamdulillahnya udah maksudnya udah ada basic lah kalau di olahraga. Dan dulu waktu SD itu juga pernah ikut privat sama sahabatnya Bapak itu tenis meja. Jadi memang udah ada basic di olahraga. Namun kan memang orang kenal profil saya itu sebagai penari Jawa. Jadinya agak nggak sinkron kan. Ya. Agak Oke. ini miss. Bentar, saya stop dulu. Jadi saya ingat pertama kali ngelihat Mbak Elo, justru sebelum kenal dan pernah ngajar, waktu Mbak Elo jadi penari waktu acara wisuda kalau nggak salah ya. Bener? Mbak Elo pernah Wisuda, nari Pak. apa ya? Acara apa Di gitu? acaranya FPP SKR sama PJKR yang kalau nggak salah seminar pematerinya dari luar negeri itu yang dari Oh mana ya? iya. Lupa. Tapi di Balerum toh? Iya, di Balerum. Ah iya benar. Bukan wisuda ya itu ya. Bukan. Ya itu saya ngobrol sama siapa gitu. Pertama kali tahu bahwa sebelumnya malah belum tahu kalau Mbak Elok tuh anak olahraga. Ini masa PJKR? Iya PJKR. Kan ini acaranya PJKR, jadi pengisinya PJKR. Oh, beneran tuh ada yang bisa nari gitu kan. Makanya wah ini menarik nih. Tapi memang itu sudah bakat dari SMA berarti. SD. Oh SD kelas SD. 2. Oke. Iya, jadi SD itu udah mewakili tingkat Jateng.
Mewakili SMP tingkat sekolah. Jateng DIY. Iya, mewakili sekolah. Ada yang individu sih, cuman lebih banyaknya yang sekolah. Multi talent juga ya ternyata Mbak Elok. Oke. Enggak Terus kok, Pak. akhirnya bisa bisa ke Upgris gimana ceritanya? Ya, dulu tuh sebenarnya masih banyak pilihan untuk milih di universitas mana gitu kan, dari orang tua kan inginnya tuh masuk di agama, di kayak misal apa namanya pendidikan agama kayak gitu kan. Cuman yang namanya orang tua itu manut sama anaknya, karena anak itu kalau anak ditekan untuk ngikut orang tua pasti nanti kuliahnya keteteran karena nggak sesuai dengan keinginannya. Nah, terus dikasih pilihan di mana aja gitu kan, termasuk UGRIS. Terus kan searching nih di apa namanya Google, Pak. Terus ketemu sama yang namanya pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Awalnya asing, ya maksudnya belum tahu lah kalau ada kuliah olahraga di situ. Terus tanya ke guru olahraga SD, itu sahabatnya bapak yang tadinya aku les tenis meja itu. Terus ya itu diambil aja, bagus itu gitu. Terus cobalah daftar iseng-iseng gitu. Jadi daftar itu daftar sendiri tanpa orang tua tahu. Kemudian ke Semarang juga naik motor sendiri, daftar ke UGRIS, sampai akhirnya ada apa ya namanya ya, email, kalau nggak salah email itu memberitahukan bahwa segera melakukan tes keterampilan gitu. Oke. Tapi sebelum ke sana nih, kenapa akhirnya condong ke olahraganya? Padahal kalau kamu punya bakat seni tari, prodi atau jurusan seni tari kan juga ada di beberapa kampus. Bisa cerita? Pada akhirnya milih olahraga? Dulu itu kan kalau lulus SMA itu ada SNMPTN, SBMPTN, sama UM ya Pak ya. Ya. Cuman saya itu nggak ngambil yang SNMPTN sama UM-nya. Jadi cuman jalur prestasi yang benar-benar khusus mahasiswa berprestasi. Karena kalau di total banyaknya piagam memang banyak, Pak. Cuman karena biasanya pesaingnya antara ya semua itu pasti ada rezeki. Takdir saya belum di situ kayak gitu. Nah, saya udah daftar di universitas negeri, salah satunya di Semarang. Namun nggak keterima, jadinya masih namanya pertama masih putus asa. Kemudian SBMPTN coba lagi, ternyata memang belum takdir. Dan orang tua itu udahlah, kamu mau dibiayai berapapun, yang penting kamu sekolah. Tapi kalau namanya anak, kalau yang pemikirannya lebih ke ranah apa namanya perjuangan, itu pasti nggak mau menyusahkan orang tua, jadinya minta ya udahlah saya di UGRIS aja gitu. Terus akhirnya ngambil PJKR UGRIS itu. Dan Oke. Terus? Dan memang ngambil olahraga itu apa ya? Kayak tantangan waktu itu kelas 3 pernah lomba futsal di Jepara, Pak. Jadi pernah lomba futsal mewakili Kudus ke Jepara. Terus habis itu disaranin teman-teman yang udah keterima di olahraga universitas lain tuh udah masuk olahraga aja gitu. Terus mana ya masih di Oke. Tadi agak keputus sinyalnya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Tapi gini, kalau tadi Mbak Elok secara secara tidak langsung kan menyebutkan bahwa pernah daftar di negeri tapi tidak diterima, dan saya kira kok kayak nggak ini ya, karena Mbak Elok ini kan akhirnya di PJKR atau di UGRIS juga sangat eksis, sangat aktif, dan masa sih seorang Mbak Elok nggak diterima di negeri, itu juga kadang ya tapi itu ngomong rezeki ya. Kalau kita ngomong rezeki, kadang gini Mbak, saya punya pengalaman, kita pengen banget di sebuah tempat yang kita idam-idamkan, tapi ketika kita tidak berada di tempat itu, terus kita ditempatkan di tempat lain, kayaknya tempat yang baru itu atau tempat yang tidak kita harapkan sebelumnya itu justru banyak memberikan impact sama kita. Karena kalau bahasa
bahasa kerennya tuh kita kadang ditempatkan di tempat yang lebih baik gitu. Jadi kita kayak perannya jadi lebih kelihatan di situ. Seandainya kita diterima di tempat yang mungkin kita idam-idamkan, mungkin di situ malah nggak jadi apa-apa. Saya juga pernah mengalami situasi tersebut. Tapi ya kita lagi pengen sharing aja nih Mbak Elok. Jadi itu latar belakangnya Mbak Elok mau di olahraga dan pada akhirnya sekarang semester 8 masih ada kuliah. 8. Nggak di cuman ini apa Pak? Bimbingan skripsi. Sudah nggak ada kuliah ya? Udah nggak ada kuliah. Sudah diambil semester bawah semua. Mantap. Pokoknya kalau semester 8 nggak ngulang, pasti aman lah, nilainya aman gitu ya. Aman. Iya, oke. Tapi pernah berarti di masa-masa kayak gini bimbingan online-nya gimana tuh? Kalau ini kan kemarin sempat bingung Pak karena yang namanya COVID-19 ini nggak tahu selesainya kapan. Nah, ini dosennya menyarankan untuk mengganti beberapa aja. Jadi masih bimbingan melalui WA, tapi nanti kirimnya lewat email. Oke, artinya bimbingan online untuk skripsi masih tetap jalan ya? Iya. Oke, siap. Mbak Elok nih kan juga boleh deh diceritakan, Mbak Elok nih yang saya tahu kan juga pernah jadi pupika nih. Tapi kalau mungkin mahasiswa teman-teman yang lain pengen tahu, gimana sih caranya bisa jadi pupika? Prosesnya dari mana aja tuh? Jadi sebelum saya masuk ke ajang Pupika itu saya memang menekuni di modeling. Jadi dulu pernah ditawarin sebagai brand hijab Indonesia sebagai brand ambassador. Nah, terus sampai situ ibaratnya kontrak ya Pak, itu namanya 1 tahun. 1 tahun terus sebelum 3 bulan setelah kontrak itu ada pendaftaran yang namanya putra-putri fakultas. Nah, itu iseng-isengan karena dulu tuh diginiin sama temen, kalau kamu nggak daftar nanti saya bilangin ke Pak Tuh Bagus gitu kan. Jadi ada dorongan terus akhirnya ya udah daftar. Awalnya emang nggak sering berbicara di depan umum. Terus sampai akhirnya dari situ kok masuk grand final dan akhirnya bisa dapat juara 1 di putri fakultasnya. Nah setelah itu nggak pengen terlalu ke ajang-ajang seperti itu, dan dari Bu Dekan, Bu Titik dulu itu memberikan pesan wajib mengikuti putra putri kampus, dan mau nggak mau memang juara 1 itu harus daftar, dan akhirnya saya daftar sampai ke kan ada beberapa tahap nih Pak, beberapa tahap memasuki putra putri kampus, jadi nggak mudah untuk meraih juaranya tuh nggak mudah. Jadi saya berada di keluarga putra putri kampus UBRIS itu kadang masih heran kok bisa gitu. Padahal di sisi lain teman-teman yang di putra putri kampus itu kebanyakan ceweknya kan dari program studi PGSD, PG PAUD kayak gitu kan Pak. Nah ini ada satu muncul kok dari PJKR, sampai teman-teman dari UBRIS tuh pada tanya, loh kok bisa PJKR ada yang kayak gitu Pak. Terus akhirnya teman-teman yang PJKR saat ini sering banget nih dapat WA dari teman-teman yang cewek maupun yang cowok. Bagaimana sih Mbak tipsnya bisa daftar di putra putri kampus gitu. Keren. Dan selama saya mengikuti karantina. Jadi di putra putri kampus itu ada karantinanya selama 2 hari. 3 hari itu, 1 hari untuk pengenalan kampus, yang 2 hari itu tentang kepribadian, ada pembelajarannya. Nah itu dari situ saya mengalami perubahan yang sangat drastis Pak. Jadi kayak teman-teman tuh kaget, yang awalnya memang amburadul lah ibaratnya kalau kata orang tuh, ya. yang nggak bisa jaga image kayak gitu, sekarang lebih tertata gitu loh Pak, lebih ada tujuan gitu. Menarik karena kan memang putra-putri kampus kalau dari olahraga nih saya kira udah banyak banget ya.
Dari zamannya zaman si Tony, bener? si Tony, ya, Mas Ah, Tony itu juara 1, kemudian ah, Juwangga itu juara favorit, ya. kemudian yang ketiga itu saya, Mm-mm. yang keempat ini Karis sama Sapron, sama Wahyu. Wahyu, oke. Yang Gina juga pernah ada. oh ya, yang terakhir ini Haris ya kemarin ya yang dapat ya. Iya, Karis. Wah, luar biasa. Mahasiswa PJKR di mana ngomong-ngomong kan PJKR juga habis ulang tahun ya kemarin baru 6 tahun, tapi eksistensinya eh, mahasiswa atau teman-teman mahasiswa dari PJKR Ugris ini sudah keluar lah, artinya di level kampus pun kalian sudah mulai banyak berbicara, sudah mulai aktif di beberapa kegiatan, dan itu adalah sisi positif dari teman-teman yang tidak cuma bicara kuliah tapi kegiatan non akademiknya seperti ini juga tetap jalan, dan Iya. ya cukup baik lah, cukup keren. Tapi buat pendengar atau penonton mungkin yang belum tahu, Pupika itu adalah putra putri kampus ya kalau di Ugris. Mungkin kampus lain punya nama yang lain ya. Jadi boleh dibilang ajang itu untuk pemilihan mahasiswa berbakat berprestasi yang pada akhirnya nanti juga jadi ya semacam brand ambasadornya Ugris mungkin ya, karena Iya, leaflet jadi dipajang, ikonnya Ugris. jadi icon Ugris, karena pokoknya kalau ada leaflet Ugris tuh pasti anak-anak Upika tuh, dan udah kemana-mana di pinggir jalan udah kayak orang apa partai lagi kampanye. Dan sekarang kan juga masih tergabung di tim PMB ya Mbak Elok ya. Iya, alhamdulillah masih. Cuman saat ini memang lagi menekuni yang lain, Pak. Jadi biar nanti setelah lulus itu bisa punya usaha sendiri. Jadi nggak ketergantungan sama pekerjaan. Apalagi saya anak perempuan satu-satunya, jadi Oh, ibu tuh mintanya kamu anak tunggal atau enggak, anak perempuan saudara saya itu satu-satunya? ada perempuan satu-satunya. Saudara saya itu ada 7. Oh, saudara ada 7 tapi cewek sendiri. Nomor Iya, berapa? Nomor berapa? nomor 6. Oh, nomor 6. Oke, oke. Jadi apa aja kesibukan kamu sekarang? Kalau kesibukan sekarang sih eh, MUA, makeup artist, Hmm. kemudian jualan online skincare itu, Hmm. kemudian kadang juga kalau minggu itu diminta untuk melatih renang ibu-ibu lansia gitu, kadang juga ada job senam, instruktur senam gitu, Pak. Sekali. Dari make up artist, jualan online, ya kan, jadi instruktur, pelatih renang, wah, luar biasa. Sangat aktif sekali ya Mbak Elok ya. Oke, tapi kalau masa-masa Ya, kayak gini berarti yang masih jalan apa nih? masa kayak gini ini cuman make up itu lagi berhenti sih Pak, pada diundur semua. Kalau yang branding online-nya, yang untuk jualannya itu masih aktif terus. Oh, oke ya Ya, kalau mungkin yang senam itu paling teman-teman yang awalnya saya ajar itu pada minta dibuatin video, nanti saya kirim ke WA. Jadi masih ada apa namanya tentor secara daring gitulah. keren, 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 keren. Sudah jadi mentor juga nih, Pak Elok ya. Tapi ngomong-ngomong brand ambassador, berarti sekarang udah endorse apa aja nih? Saya nih bingung, saya mau minta di endorse apa nih, saya sudah mau bergabung sama saya wawancara gini aja udah senang banget nih. Makasih loh Mbak Elok loh. Biasanya mahal nih kayaknya. Enggak kok Pak. Kalau endorse itu ya cuman buat hobi aja sih. Cuman Oh buat gitu ya. pengisi waktu yang luang. Misal kayak Sabtu Minggu. Karena saya tuh orangnya tipenya kalau nggak ada kegiatan, kalau cuma tidur-tiduran tuh malah capek. Jadinya pengennya aktif terus. Memang sih, kamu dari zaman saya mulai kenal kamu semester berapa ya? Waktu kamu jadi pengurus Hima. Iya, jadi pengurus HIMA. Semester berapa tuh? Semester 1 semester 2 udah jadi udah HIMA, kemudian dilanjut sampai semester 5. Aduh, berarti kalau saya nyebutin profilnya gimana nih? Dari anak Hima, Upika, ya kan, make up artist, aduh,
Nih teman-teman mahasiswa bisa dicontoh bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Elok, karena saya yakin hasil nggak akan mengkhianati proses ya, karena namanya prosesnya Mbak Elok juga sekarang sudah banyak sekali profil yang tadi, pasti nanti akan dapat hasilnya sendiri lah, akan metik hasilnya sendiri saya yakin. Paling tidak kan Iya. sekarang juga ya coba deh buat teman-teman yang mau coba cari searching tuh Instagramnya, followersnya udah banyak banget tuh, udah bisa promo-promo terus pokoknya. Jangan lupa dipromoin ini channel ini juga ya Mbak. Oh iya siap Pak. Oke, berarti uh, ini kan tim PMB juga ya. Jadi kalau di Upgris nih boleh tahu nggak kira-kira teman-teman yang masih apa, yang SMA mungkin kalau mau, Iya, karena ini kan masa-masa mau pendaftaran ya, sedangkan posisi kita nggak iya. boleh keluar rumah. Nah itu kira-kira kalau mau daftar di Upgris gimana caranya, Pak? Kalau daftar di Upgris itu bisa melalui online. Jadi ada webnya Upgris itu webnya pmb.upgris.ac.id. Dan nanti di situ ada dua nomor call centernya Upgris, itu yang belakangnya 225 sama 226 itu bisa dihubungi untuk prosedur pendaftarannya. Oh, oke oke, mantap banget. Dan buat kalau semester 8 sih kayaknya nggak terlalu banyak kuliah online ya. Tapi kalau untuk yang Iya, semester 2, 4, 6 itu kan masih banyak kuliah online. Selain terakhir dari kampus sudah memberikan kebijakan SPP potongan karena untuk memberikan subsidi pulsa. Yang terakhir juga ada program terbaru kayaknya yang kerjasama sama Telkomsel itu. Gimana Mbak? iya. Jadi kalau nggak salah itu karena saya kan belum melaksanakan, belum apa namanya, belum mencoba ya Pak ya, itu Mhm. mendownload aplikasi Telkomsel, nanti ada beberapa pilihan yang namanya ruang guru, ruang belajar atau ruang guru itu nanti diambil aja 30 giga untuk pembukaan SIP, kemudian SIA, sama yang satunya itu Sepada Pada. Upgris. Oke, oke. Ya, jadi ada layanan online gratis 0 Jadi rupiah. Jadi informasi buat teman-teman mahasiswa UKRIS, selain kemarin sudah dapat potongan untuk SPP, untuk subsidi pulsa, sekarang ada program kerjasama antara UKRIS dengan Telkomsel. Kalau nggak salah tuh Ilmupedia namanya. Jadi download Telkomsel app, terus cari apa ya, cari Ilmupedia gitu, kurang lebih 30 giga dan 0 rupiah, itu di download, bisa digunakan untuk SIP, SIA sama Spada. Jadi teman-teman Iya. yang belum mengaktifkan mengaktifkan paket tersebut, silahkan bisa diaktifkan karena sayang kalau nggak dipakai 30 giga juga. Karena kalau kita kuliah online terus kan juga ya memang kemarin juga banyak yang ngeluh. Tapi selain keluhan kuota, yang ngeluh itu soal sinyal sih sebenarnya. Kalau kuota kampus sudah responsif, dia udah ngasih subsidi dan lain sebagainya lah. Tapi kalau soal sinyal kan kita sudah nggak bisa maksimal ya. Artinya kalau memang Iya. bahkan bahkan sampai ada teman-teman yang ngebelain tetap bertahan di Semarang kemarin karena kondisinya dia membutuhkan sinyal, terus kalau pulang katanya tapi kemarin sudah dikomunikasikan dengan beberapa dosen terkait, khususnya mungkin di PJKR, karena kita harus memberikan fleksibilitas yang tinggi. Jangan sampai hanya karena mungkin mau kuliah daring, mereka tertahan tidak pulang ke daerahnya, di Semarang lockdown, kan kasihan juga nanti pemenuhan hidupnya gimana. Jadi memang ya kita pokoknya berusaha sefleksibel mungkin melayani mahasiswa agar tetap maksimal. Oke, Mbak Elok, terima kasih buat sharing-sharingnya. Sudah banyak sekali yang di-sharing ke teman-teman. Semoga bisa jadi inspirasi. Terakhir mungkin bisa kasih pesan atau tips gitu buat para teman-teman mahasiswa. Karena Mbak Elok kan kalau sudah semester 8 boleh dibilang senior nih. Jadi sudah bisa mulai kasih kasih quotes-quotes buat adik-adik kelasnya. Apa? Buat teman-teman, buat penonton, pendengar yang ada di YouTube channel ini bisa ditanda kutipkan kalian kalau mempunyai apa pilihan. Jadi kalau teman-teman punya keinginan ya harus dicapai dengan usaha.
usahanya itu apa? Berusaha secara fisik, kemudian berdoa, beribadah, dan jangan lupa tetap ada satu prinsip. Misal kalian pengen mencapai satu tujuan, fokus sama satu tujuan tersebut, jangan sampai goyah. Misal pun ada yang menggoyahkan, ingat tujuan pertama itu apa. Kalau saya sendiri seperti itu, karena kalau kita nggak punya prinsip, kita nggak punya tujuan, itu sama aja kita jalan tapi nggak ada arahnya. Gitu. Oke. Dan buat teman-teman tetap semangat walaupun kuliahnya online, tugas itu bukan menjadi masalah karena memang yang namanya sekolah, kuliah itu pasti ada tugas dari dosen maupun guru. Jadi tetap semangat, tetap dijalankan sesuai prosedur yang diberikan. Oke, luar biasa Mbak Elok. Terima kasih buat sharing-sharingnya hari ini. Jangan bosan-bosan, nanti kalau misalkan ada bahasan lain atau pengen saya hubungi lagi, boleh gabung juga ya. Jangan lupa dipromoin juga nih, karena channel yang baru merintis. Nggak kayak Mbak Elok lah, Oh Mbak iya, Elok sama udah Pak. kemana-mana. Ya, pokoknya Saya kita juga saling, sedang merintis. siap. Pokoknya kita saling mensupport. Jadi teman-teman semoga dapat informasi dan semoga dapat inspirasi dari seorang Mbak Elok. Ya, saya doakan semoga Mbak Elok sukses, tetap tidak Amin. tidak terganggu terlalu maksimal karena kondisi seperti ini. Karena kemarin informasi juga nih, banyak teman-teman yang mengeluh di semester 8 karena mungkin komunikasi yang tidak maksimal. Kemarin beberapa hari lalu kita sempat rapat prodi dan pada akhirnya sudah memutuskan tentang fleksibilitas kita terhadap bimbingan. Jadi kami akan tetap komitmen memberikan bimbingan kepada teman-teman yang sedang bimbingan, yang sedang skripsi, bahkan sudah akan ada ujian online juga. Jadi nanti ujiannya kita via mungkin Zoom atau Google Meet. Jadi kita sangat memungkinkan untuk ujian online. Jadi silakan teman-teman yang memang sudah mau selesai atau sedang bimbingan, jangan patah arang dengan kondisi seperti ini, kami tetap melayani dengan maksimal. Terima kasih Mbak Elok waktunya. Terima kasih buat cerita Iya, dan sama-sama Pak sharingnya. Danang. Sukses selalu, sehat selalu. Tetap di rumah aja ya sementara. Iya, sementara di rumah aja sampai Oke, kondisi stabil. siap. Semoga semuanya segera membaik. Terima kasih Mbak Elok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.